Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Kita masih membahas sistem persamaan linear, yaitu menentukan solusi dari sistem persamaan linear. Sebelumnya kita ketahui bahwa bentuk umum dari sistem persamaan linear itu bisa kita tulis begini. Ini ada persamaan linearnya ada sebanyak m, sementara ada peubah acaknya sebanyak n. Nah, untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear, sebelumnya kita sudah menggunakan metode Cramer. Nah, saya sudah jelaskan tentang metode Cramer pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya, sorry. Nah, hari ini saya akan lanjutkan lagi menentukan solusi dari sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer. Bagaimana caranya? Nih kita lihat. Dalam menentukan solusi dari sistem persamaan linear dengan menggunakan metode OBE, maka ada beberapa langkah yang mesti kita lakukan. Langkah yang pertama adalah memperbesar matriknya. Jadi kalau tadi ada sistem persamaan linear, bisa kita bentuk menjadi matrik A, kemudian matrik B, dan matrik X. Maka dengan menggunakan OBE, kita bisa menggabungkan matrik A-nya. Ingat, saya review kembali, matrik A ini adalah konstanta dari sistem persamaan linear. Kemudian menggabungkan matrik A ini dengan matrik B, yaitu solusinya. Nah, setelah diperbesar matriknya dengan menggabungkan matrik A dan matrik B, kemudian kita lanjutkan dengan melakukan operasi baris elementer. Apa ini operasi baris elementer? Maka operasi baris elementer itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama, bisa kita tukar barisnya. Jadi misalkan baris 1 dengan baris 2 ditukar, baris 3 dengan baris 2 dan seterusnya. Atau kita bisa melakukan perkalian satu baris dengan sebuah konstanta yang bukan 0. Jadi satu baris itu semuanya harus dikalikan dengan konstanta. Atau menjumlahkan 2 buah baris. Jadi kita jumlahkan 2 buah baris. Jadi kalau gitu baris kedua kalau mau dijumlah dengan baris ketiga, artinya semua elemen pada baris 2 itu mesti dijumlahkan dengan semua elemen pada baris ketiga yang letaknya setentang. Atau biasanya bisa jadi merupakan kombinasi. Bisa dikalikan dulu satu baris itu dengan konstanta, baru kemudian dijumlahkan. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Nah, operasi baris elementer itu sebenarnya dilakukan dengan tujuan untuk mengubah yang tadinya ini adalah matrik perbesarannya, ini adalah konstanta, ini adalah matrik B. Maka OBE itu dilakukan terus sampai kita mendapatkan tujuan kita, yaitu merubah yang berada di bawah diagonal utamanya, nih, yang berada di bawah diagonal utama dari matrik A itu, yaitu A21, A31, dan A32 menjadi 0. Nah, untuk mengubah ini menjadi 0, maka operasi baris elementer dilakukan dengan 3 cara tadi. Bisa menukar baris, atau mengalihkan satu baris dengan konstanta yang bukan 0, ataupun dengan menjumlahkan baris atau mengkombinasikannya. Boleh dikali dulu satu baris dengan sebuah konstanta yang bukan 0 baru dijumlahkan, sehingga kita bisa peroleh tujuan kita, yaitu menolkan yang berada di bawah diagonal utama. Biasanya proses mengenolkan ini dilakukan masing-masing. Jadi kalau kita mau mengenolkan A21, ya ini dulu yang mau dinolkan. Kalau mau mengenolkan ini, biasanya ini dulu yang kita nolkan. Tapi ya kalau konstantanya sama, bisa jadi ini juga ikutan jadi 0 gitu. Nah, jadi OBE itu dilakukan untuk apa? Untuk mengkonversi atau merubah nilai yang berada di bawah diagonal utama menjadi 0. Jadi ini dia beberapa kali OBE kita lakukan sampai ini terpenuhi. Setelah ini tercapai, maka kita bisa lihat kepada baris ketiga. Di baris ketiga ini kita akan dapatkan sebuah persamaan, yaitu 0x1 tambah 0x2 tambah A33x3 sama dengan B3. Karena ingat, ini adalah konstanta X1, ini konstanta X2, ini konstanta X3.
maka persamaannya menjadi 0x1 tambah 0x2 tambah A33 x3 sama dengan B3. Atau kita bisa sederhanakan dengan menulis ini aja, A33 x3 sama dengan B3. Maka kita bisa hitung x3-nya. Setelah X3-nya dihitung, kita peroleh hasilnya, maka kita bisa lihat lagi kepada baris kedua. Baris kedua ini akan kita peroleh persamaan, yaitu 0x1 tambah A22x2 tambah A23x3 sama dengan B2. Atau ini kita hilangkan, bisa jadi begini. Nah, tadi X3-nya kan kita sudah peroleh nilainya, maka nilai X3 itu kita masukkan ke sini, akhirnya kita bisa dapat nilai X2. Nah, yang terakhir kita lihat baris ke-1. Di sini persamaannya menjadi A11x1 tambah A12x2 tambah A13x3 sama dengan B1 sama dengan B1 ya ini. Oke, sama dengan B1. Maka tadi kalau kita udah hitung X3, kita udah hitung X2, maka kita bisa dapatkan. Tinggal dimasukkan X2-nya, tinggal dimasukkan X3-nya, dikalikan, maka kita peroleh nilai X1. Oke, kita lihat di contoh sebelumnya yang sudah kita bahas. Nih, ada sistem persamaan linear. 3x1 tambah x2 sama dengan 11, x1 kurang x2 sama dengan 5. Tadi, menentukan solusi sistem persamaan linear dengan metode OBE, langkah pertamanya adalah memperbesar matrik. Ingat, ini konstanta, ini adalah matrik A-nya, ini adalah matrik X, ini adalah matrik B. Maka memperbesar matrik itu adalah dengan menggabungkan matrik A dengan matrik B. Ini dia. Matrik A-nya adalah 3, 1, 1, min 1, nih. Dan matrik B-nya adalah 11 dan 5. Ini dia. Kemudian, apa yang dilakukan? Ya, kalau matriknya tadi 2 kali 2, berarti yang mesti dinolkan adalah yang di bawah diagonal utama. Yang mana? Ini dia. Jadi cukup menolkan ini saja. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Nah, kalau di sini ada nilai 1, di sini ada nilai 3, maka supaya 1 ini jadi 0, berarti kita mesti kalikan 1 ini dengan berapa? Dilihat dulu. Di atas 1 ini ada 3. Berarti supaya di sini jadi 0, maka begitu baris 1 dijumlahkan dengan baris 2 supaya jadi 0, berarti baris 2 ini harus dibikin menjadi min 3. Ya kan? Kan di sini 3. Jadi kalau dia dijumlahkan dengan min 3, maka dia akan jadi 0. Maka gimana bikin 1 ini jadi min 3? Ya berarti kita tinggal mengalihkan 1 ini dengan min 3. Jangan lupa, berarti semua baris yang ada di sini dikalikan dengan min 3. Jadi kita coba, kalau min 3 dikali 1 menjadi min 3 ditambah 3 menjadi 0, maka di sini akan jadi 0 nih. Tujuan kita terpenuhi. Nah, tapi di sini jadi berapa? Ya tetap kita gunakan formula ini. Berarti min 3 ini dikalikan dengan yang baris kedua. Baris keduanya berapa nih kan tadi? Min 3 dikalikan dengan min 1 adalah 3. Kemudian ditambah dengan baris 1, ditambah dengan baris 1. Jadi min 3 kali min 1, 3 ditambahin dengan 1 menjadi 4. Nih dia. Kemudian ini berapa nilainya untuk di sini? Berarti adalah min 3 dikali baris 2. Baris 2-nya adalah nilainya 5 kan? Ini baris 1, ini baris 1, ini baris 2. Berarti min 3 dikali 5 min 15, kemudian ditambah dengan baris 1. Tambah dengan baris 1-nya 11. Min 15 ditambah 11 berarti min 4. Nah, tujuan kita udah terpenuhi. Apa tujuannya tadi? Adalah menolkan yang berada di bawah diagonal utama. Ini udah 0. Kalau gitu, kita tinggal lihat baris terakhirnya. Maka kita akan dapat persamaan 0x1 tambah 4x2 sama dengan min 4. Atau 4x2 sama dengan min 4, maka x2-nya adalah min 1. Kemudian tinggal dilihat lagi baris ke satunya, yaitu 3x1 tambah 1x1 sama dengan 11. Atau 3x1 tambah 3x1 tambah x2 sama dengan 11. X2-nya nilainya tadi adalah min 1, kita tinggal masukkan 3x1 kurang 1 sama dengan 11. Berarti 3x1 adalah 11 tambah 1. Berarti x1 adalah 12/3 atau 4. Maka solusi dari sistem persamaan linear ini adalah 4 dan min 1. Untuk x1-nya adalah 4, untuk x2-nya adalah min 1. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, untuk matrik berikutnya, kamu bisa bandingkan nih yang kita sudah hitung ini dengan metode Cramer sebelumnya, pasti juga akan sama. Oke, kita lihat lagi, lanjutkan dengan contoh kedua.
Nih, selesaikan solusi persamaan linear ini dengan menggunakan metode OBE. Tadi langkahnya adalah memperbesar matrik. Memperbesar matrik adalah dengan cara menggabungkan matrik A dengan matrik B. Matrik A-nya adalah 0, 4, 3. Gabungin dengan matrik B-nya 13. Matrik A-nya adalah 1, min 2, 1, 3, 5, 0. 1 min 2, 1, 3, 5, 0. Maka matrik B-nya, ini dia matrik B-nya 13, 3, 11. Nah, gimana caranya? Caranya sama. Yang mesti kita lakukan adalah membuat 0 atau mengnolkan bilangan yang berada di bawah diagonal utama. Yang mana itu? Ini dia. Jadi 1 harus dijadiin 0, 3 harus dijadiin 0, 5 harus dijadiin 0. Dengan cara apa? Dengan cara OBE. Hanya boleh menukar baris atau mengalihkan satu baris dengan konstanta. Tidak boleh mengalihkan dengan konstanta 0. Jadi konstantanya bukan 0. Ataupun mungkin menjumlahkan dua buah baris atau kombinasi, dikali dulu dengan satu konstanta baru kemudian dijumlahin dengan satu baris yang lainnya, seperti yang tadi kita sudah lakukan di contoh pertama. Jadi yang mesti dinolkan ini dia, bertahap kita nolkan dulu ini, kemudian dinolkan ini, kemudian dinolkan ini. Gimana caranya? Di sini saya sudah berikan, tapi di sini ada sedikit keliru di sini. Nah, saya alihkan ke sini. Ini dia yang sudah benar. Nah, ini dia. Nah, tadi perbesaran matriknya adalah nih. Ini 0, ini 4, ini 3, ini 13, ini 1, min 2, 1, 3, 3, 5, 0, 11. Nah, yang harus dilakukan tadi adalah membuat 0 yang berada di bawah diagonal utama. Ini diagonal utama, berarti yang harus dinolkan adalah 1, 3, dan 5. Gimana cara mengenolkannya? Lihat. Di sini. Nah, di sini. Ini sudah ada 0. Maka kita boleh menukar baris. Tadi dengan OBE, 3 hal yang kita bisa lakukan. Menukar baris, kemudian yang kedua mengalihkan satu baris dengan konstanta yang bukan 0, atau juga kita bisa lakukan dengan menjumlahkan dua buah baris. Nah, lihat. Di sini di baris pertama, matrik udah ada 0-nya. Maka kita boleh menukarkan. Jadi kita boleh tukarkan baris 1 ini dengan baris 2. Semuanya ditukar, jangan hanya angka ini saja, tapi semua baris harus ditukarkan. Berarti kalau gitu 1 min 2 1 3 ini menjadi baris ke-1. Nih. Sementara baris satunya menjadi baris kedua. 0 4 3 13. Terpenuhi yang satu. Tadi kan yang harus kita buat 0 adalah ini dan ini. Ini udah jadi 0 nih. Kalau begitu yang harus kita jadikan 0 lagi adalah ini kan, 3. Gimana cara buat 3 jadi 0? Mirip dengan yang tadi. Kalau di sini 3, di sini 0, berapapun di sini nggak bisa kita bikin ini jadi 0. Boleh nggak Bu dikali dengan 0? 3-nya? Nggak boleh, karena kalau kamu kalikan dengan 0, semuanya jadi 0. Nanti nggak ada solusinya. Jadi 3 ini harus dikali dengan, atau dia harus dijumlahin dengan satu baris yang dikalikan dengan konstanta tertentu. Kalau di sini nilainya 3, di sini nilainya 1, kan tadi dengan baris ini nggak mungkin kita lakukan. Berarti dengan baris ini. Kalau di sini 3, di sini 1, maka supaya ini nilainya jadi 0, berarti di sini harus dikali dengan min 3. Oke. Kalau di sini dikali dengan min 3, maka min 3 kali 1 jadinya min 3 kan. Begitu ini jadi min 3, maka min 3 ditambahin dengan 3 akan jadi 0. Oke, maka terpenuhi dia jadi 0. Oke, berarti kalau gitu bagaimana rumusnya? Ini yang dikali min 3, berarti min 3 itu dikali dengan baris 1. Maka rumusnya jadi begini, min 3 kali baris 1, kemudian baru ditambahin dengan baris ketiga. Ini dia. Oke, kita lihat tadi. Ini saya hitungkan di sini. Min 3 kali baris 1 tambah baris 3, berarti min 3 dikali baris 1, ini dia min 3 kali 1 ditambah 3, 0, maka saya posisikan dia di sini. Kemudian berapa nilai ini penggantinya? Berarti adalah min 3 dikali baris 1-nya berapa nih dia ya? Min 3 dikali min 2,
min 3 kali min 2, 6, ditambahkan dengan baris ketiganya adalah 5, berarti 6 tambah 5 jadi 11. Nah, di sini berapa? Dari mana ini dapat? Dari sini. Min 3 dikaliin dengan baris satunya 1. Min 3 kali 1, min 3. Min 3 ditambah 0, berarti min 3. Nah, ini berapa? Dari mana diperoleh? Caranya adalah ini dia. Min 3 dikali baris 1. Baris satunya nilainya 3. Min 3 dikali min 3 berarti min 9. Ditambah 11. Min 9 tambah 11, 2. Ini dia. Maka baris ini semuanya berubah, baris yang atas tinggal dipindahin saja dari sini. Oke. Nah, berarti langkah berikutnya adalah yang harus kita nolkan. Ini udah 0, ini udah 0, berarti ini kan yang harus dibuat 0. Gimana cara bikin ini jadi 0? Kalau di sini ada 11, di sini ada 4. Berarti gimana ya? Ditukar aja letak konstantanya. Jadi kalau ini dikali dengan min 11, apa yang terjadi? Kemudian ditambahin dengan ini dikali dengan 4. Ayo coba. Min 11 dikali 4, min 44, ditambahin dengan 11 dikali 4, atau 4 dikali 11, berapa? 44, berarti min 44 tambah 44. Maka jadi 0 kan? Iya. Berarti kalau gitu formulanya apa untuk bikin ini jadi 0? Nih dia. Ini baris 2 dikali dengan min 11. Kemudian ditambah dengan ini baris 3 dikali dengan 4. Maka rumusnya jadi min 11 kali baris 2 tambah 4 kali baris 3. Yuk kita cek apa iya jadi 0. Nih dia. Begitu ini dikali min 11. Min 11 dikali 0, 0. Ditambah 4 kali 0, ya 0 nih ya. 0. Nah, bagaimana dengan ini? Ya min 11 dikali 4, min 44. Ditambah 4 kali 11, 44. Berarti min 44 tambah 40, min 44 tambah 44 jadi 0. Ini jadi 0. Nah, kalau begitu berapa bilangan yang ada di sini? Ya kita hitung dengan cara yang sama. Min 11 dikali dulu dengan 3. Min 11 kali 3 min 33. Ditambah 4 kali min 3. Berarti min 33 tambah dengan min 12 jadinya min 45. Nah, berapa bilangan yang ada di sini? Ya, kita hitung lagi kembali. Berarti dengan cara rumusnya ini dia. Min 11 dikali baris 2. Baris 2-nya ini dia. Min 11 kali min 13. Nih, min 143. Kemudian ditambah 4 kali baris 2. Baris 2-nya adalah 4 kali. Baris 3, sorry. 4 kali baris 3. Berarti 4 dikali 2, 8. Min 143 tambah 8, min 135. Maka di sini min 135. Bagaimana dengan baris 1 dengan baris 2? Ya, baris 1 dengan baris 2 tinggal dipindahkan. Kita lihat, ini sudah terpenuhi. Yang berada di bawah diagonal utama nilainya udah 0. Berarti tujuan kita udah terpenuhi. Sampai di sini OBE-nya dilakukan. Nah, apa yang harus dilakukan kembali? Ya, kita tinggal lihat kepada baris yang paling bawah. Berarti kita akan dapatkan persamaan 0x1 tambah 0x2 kurang 45x3 sama dengan min 135. Ini dia. Maka kalau gitu berarti bisa kita peroleh jadinya min 45x3 sama dengan min 135. Maka x3 adalah min 135 bagi min 45 yaitu 3. Kemudian kita lihat lagi ke baris kedua. Persamaannya kita akan peroleh 0x1 tambah 4x2 tambah 3x3 sama dengan 13. Maka ini dia, ini kita hilangkan, berarti 4x2 tambah 3x3. X3-nya kita sudah peroleh tadi 3. Tinggal masukkan sama dengan 13. Maka di sini 4x2 sama dengan 13 dikurangin 9. Maka 4x2 adalah 4, x2 adalah 1. Nah, yang terakhir adalah persamaannya kita akan peroleh dengan x1 kurang 2x2 tambah x3 sama dengan 3. Nah, x2 dengan x3-nya udah kita peroleh, tinggal masukkan x2 di sini, x3 di sini, maka x1-nya adalah min 2 tambah 3. Min 2 tambah 3 adalah 1 sama dengan 3. Berarti x1-nya adalah 3 kurang 1, yaitu 2. Maka solusi dari sistem persamaan linear itu adalah x1-nya adalah 2, x2-nya adalah 1, dan x3-nya adalah 3. Ya, maka kamu bisa bandingkan dengan metode Cramer yang kamu sudah hitung sebelumnya. Baik, sampai di sini mungkin penjelasan saya. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.